Ada satu hal tentang uang yang jarang dibicarakan dengan jujur, perjalanan finansial tidak pernah benar-benar memiliki garis finish. Kita bisa pensiun, kita bisa menutup buku keuangan, kita bisa merasa sudah cukup, tetapi di dalam hati, selalu ada satu bisikan yang berkata, apa benar ini sudah cukup? Bagaimana jika besok berbeda? Bagaimana jika keadaan berubah? Uang, pada akhirnya, bukanlah permainan dengan skor akhir. Ia adalah sebuah proses hidup yang terus berjalan, tanpa pernah benar-benar selesai. Dan kesadaran inilah yang membedakan mereka yang hidup damai dengan uangnya, dari mereka yang terus gelisah sepanjang waktu. Banyak orang mendefinisikan hidup dengan milestone finansial. Kalau tabungan sudah 1 miliar rupiah, aku akan tenang. Kalau sudah punya rumah, aku akan bahagia. Kalau sudah bebas utang, aku akan puas. Kita tumbuh dengan cerita bahwa ada titik akhir dalam permainan uang. Bahwa ketika angka di rekening menembus batas tertentu, rasa lapar akan berhenti. Bahwa ketika semua cicilan lunas, hati akan merasa damai. Bahwa ketika gaji naik berkali lipat, hidup akan terasa lengkap. Namun kenyataannya berbeda. Ketika milestone itu akhirnya tercapai, tabungan yang dulu terasa mustahil kini sudah ada. Rumah yang dulu hanya gambar kini berdiri kokoh. Utang yang dulu menghantui kini benar-benar lunas. Perasaan lega memang datang. Tapi hanya sebentar. Seperti embun pagi yang cepat menguap ketika matahari mulai meninggi. Beberapa minggu atau bulan kemudian, muncul lagi suara kecil di kepala. Lalu apa selanjutnya? Bagaimana kalau uang ini habis? Apakah ini sudah cukup untuk masa depan? Kalau ada krisis, apakah aku bisa bertahan? Dan tanpa disadari, target baru pun terbentuk. 1 miliar berubah jadi 5 miliar. 1 rumah berubah jadi 2 rumah. Bebas utang berubah jadi punya passive income selamanya. Mengapa? Karena otak manusia tidak pernah diprogram untuk merasa selesai. Evolusi membentuk otak kita bukan untuk kebahagiaan permanen, melainkan untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup berarti selalu waspada terhadap kehilangan. Itulah sebabnya rasa aman finansial seringkali hanya ilusi. Sebab bahkan saat kemenangan sudah digenggam, pikiran kita menolak untuk diam. Kita tetap berjaga-jaga, tetap khawatir, tetap merasa ada yang kurang. Inilah paradoks besar manusia modern. Orang kaya bisa merasa miskin, sementara orang yang sebenarnya sudah bebas finansial, masih merasa terikat oleh kekhawatiran tak berujung. Seorang pengusaha yang berhasil menjual perusahaannya seharga ratusan miliar pernah berkata, "Aku kira ketika transaksi itu selesai, aku akan tidur nyenyak. Tapi justru sebaliknya, malam-malamku kini dipenuhi mimpi buruk, takut kehilangan apa yang baru saja kudapatkan." Inilah wajah lain dari perjalanan finansial yang jarang dibicarakan. Bahwa kecemasan tidak hilang dengan uang, ia hanya berubah bentuk. Dari rasa takut lapar menjadi rasa takut kehilangan. Dari rasa takut gagal menjadi rasa takut reputasi jatuh. Dari rasa takut miskin menjadi rasa takut tidak cukup kaya dibanding orang lain. Mungkin inilah mengapa begitu banyak orang mengejar harta, tapi sedikit yang benar-benar menemukan ketenangan. Karena yang kita lawan bukanlah angka di rekening, melainkan sifat dasar manusia itu sendiri. Dan pada titik ini, pertanyaan sejatinya bukan lagi, berapa banyak uang yang kita punya, tapi, bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri agar tidak selamanya terjebak dalam kecemasan. Kita bisa membayangkan hidup finansial seperti lingkaran, bukan garis lurus. Sebuah garis lurus memberi ilusi kepastian, titik awal yang jelas, titik akhir yang pasti. Kita bekerja, lalu pensiun, lalu selesai. Tetapi kenyataan tidak sesederhana itu. Kehidupan finansial bukan perjalanan lurus dengan garis finish yang bisa kita tandai, melainkan lingkaran yang terus berputar, dan kita jarang benar-benar tahu di mana kita berdiri di dalamnya. Dalam lingkaran itu, ada fase ketika kita bekerja keras, mengumpulkan rupiah demi rupiah, menabung dengan disiplin, berinvestasi dengan penuh harapan. Pada fase ini, fokus kita adalah membangun pondasi. Kita rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan sesaat, demi masa depan yang lebih aman. Kemudian datang fase lain, kita mulai menuai hasil. Mungkin kita bisa membeli rumah, membiayai sekolah anak, atau bahkan merasakan liburan yang dulu hanya sebatas mimpi. Pada tahap ini,
banyak orang merasa telah mendekati puncak lingkaran. Seolah-olah semua kerja keras akhirnya terbayar. Namun, anehnya, pada saat kita merasa berada di titik aman, pikiran justru kembali diguncang oleh ketidakpastian. Bagaimana kalau inflasi menggerogoti tabungan yang sudah dikumpulkan puluhan tahun? Bagaimana kalau kesehatan memburuk, dan biaya pengobatan melesat jauh melebihi hitungan kita? Bagaimana kalau generasi berikutnya tidak siap, dan apa yang kita kumpulkan hilang sia-sia? Kecemasan ini membuat lingkaran terus berputar. Dari menabung ke membelanjakan, dari menikmati kembali ke mencemaskan. Tidak ada garis lurus yang berakhir dengan jawaban, sudah cukup. Yang ada hanyalah rotasi, pengulangan, sebuah siklus yang membuat kita terus bergerak, terus mencari, terus khawatir. Lingkaran ini berbeda untuk setiap orang, tapi pola besarnya sama. Ada orang yang, bahkan di usia 70 tahun dengan tabungan miliaran, masih bertanya, apakah ini akan cukup? Ada pula yang, meski hidup sangat sederhana, tetap dihantui oleh bayangan masa depan yang suram. Masalahnya bukan sekadar angka, tapi emosi. Lingkaran finansial itu bekerja bukan hanya di rekening bank, tetapi juga di pikiran dan perasaan kita. Setiap kali kita merasa telah mencapai titik henti, lingkaran berputar lagi, membawa kita kembali ke rasa takut dan keraguan. Jika demikian, pertanyaan penting muncul. Apakah ada cara keluar dari lingkaran ini? Atau mungkin, alih-alih keluar, kita harus belajar menari di dalamnya, menerima bahwa hidup finansial memang tidak punya garis lurus yang pasti, hanya siklus yang perlu dijalani dengan kesadaran. Kalau begitu, apa solusinya? Bukan dengan berhenti bekerja, bukan dengan mencapai angka tertentu, melainkan dengan mengubah cara pandang kita terhadap perjalanan itu sendiri. Kuncinya adalah menyadari bahwa cukup bukan kondisi finansial, tapi kondisi psikologis. Bayangkan seseorang yang gajinya 50 juta rupiah sebulan, tapi setiap malam ia tidak bisa tidur karena cemas pesaingnya menghasilkan lebih banyak. Bandingkan dengan seorang guru desa yang penghasilannya hanya cukup untuk makan dan menabung sedikit, tetapi ia tidur dengan tenang, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dan bangun dengan rasa syukur. Dari luar, orang pertama terlihat lebih kaya. Namun dalam kenyataan batin, yang kedua justru lebih merdeka. Cukup adalah tentang cara kita menafsirkan angka, bukan angka itu sendiri. Menerima bahwa rasa aman tidak datang dari jumlah nol di rekening, melainkan dari kepercayaan bahwa kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Uang bisa habis, nilai tukar bisa jatuh, pekerjaan bisa hilang. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri, itulah yang tidak ternilai. Seorang pengusaha yang bangkrut mungkin kehilangan semua asetnya, tetapi jika ia percaya bahwa dirinya mampu membangun kembali dari awal, ia tetap memiliki kekuatan yang membuatnya merasa aman. Rasa aman bukan berarti tidak pernah goyah, melainkan percaya bahwa meski goyah, kita tetap bisa berdiri lagi. Mengukur hidup bukan dengan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa damai kita menjalaninya. Apa gunanya rumah mewah, mobil mahal, atau saldo rekening raksasa jika setiap hari hati dipenuhi rasa iri, takut, atau was-was? Kedamaian tidak pernah bisa dibeli, ia hanya bisa ditumbuhkan. Banyak orang mengejar kemerdekaan finansial, hanya untuk menemukan bahwa kemerdekaan sejati bukan terletak pada jumlah harta, melainkan pada kebebasan batin dari kerakusan. Coba renungkan, berapa kali dalam hidup Anda merasa lebih bahagia bukan karena mendapatkan sesuatu, melainkan karena berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Berapa kali Anda merasa lebih damai bukan karena ada uang masuk, melainkan karena Anda sadar bahwa kebutuhan Anda sebenarnya sederhana. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berkata dengan jujur, aku cukup. Hidupku baik sebagaimana adanya. Dan ironisnya, justru pada saat kita sampai di titik itu, kekayaan yang sebenarnya, yakni ketenangan batin, mulai hadir. Bayangkan ada dua orang pensiunan. Yang pertama, seorang pria yang sepanjang hidupnya bekerja keras, berinvestasi, dan mengumpulkan harta. Kini ia memiliki tabungan miliaran rupiah. Angkanya di rekening bank membuat orang lain terperangah. Dari luar, semua orang akan berkata bahwa ia sudah berhasil. Ia bisa bepergian kemana saja, membeli apa saja, dan hidup tanpa kekurangan. Tetapi yang tidak terlihat adalah kegelisahan yang menghantuinya setiap hari. Setiap pagi, ia membuka koran atau layar gawai, mencari berita ekonomi terbaru. Jika pasar saham turun, jantungnya berdegup kencang. Jika mendengar kabar inflasi naik, ia langsung menghitung ulang tabungannya, takut nilainya menyusut.
Ia mencemaskan apakah anak-anaknya akan bisa menjaga warisan atau justru menghambur-hamburkan. Malam-malamnya sering terjaga, memikirkan cara agar uangnya tidak habis dimakan waktu. Meski ia sudah punya lebih dari cukup, perasaan belum aman terus menjeratnya. Lalu ada pensiunan lain, hidupnya sederhana, tabungannya tidak banyak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rumahnya kecil, dengan kebun di belakang tempat ia menanam sayur dan bunga. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk menikmati secangkir teh hangat sambil bercengkerama dengan istrinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membeli semua yang ada di dunia ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak membutuhkannya. Ia percaya bahwa hidupnya cukup, bahwa kebahagiaan tidak datang dari angka, melainkan dari rasa syukur. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih kaya? Jika kita menilai hanya dari angka, tentu yang pertama. Tetapi kekayaan sejati tidak bisa hanya diukur dengan kalkulator atau neraca keuangan. Kekayaan sejati adalah ketenangan batin. Dan justru pensiunan kedua yang memilikinya. Orang pertama mungkin punya miliaran, tetapi jika setiap hari ia hidup dalam ketakutan kehilangan, ia sesungguhnya menjadi budak hartanya. Hartanya mengendalikan dirinya. Sedangkan orang kedua, meski uangnya pas-pasan, hidupnya tenang karena ia merasa cukup. Ia bebas dari jeratan, tidak pernah puas. Inilah paradoks besar dalam hidup. Semakin banyak yang kita miliki, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Sementara semakin kita belajar merasa cukup, semakin ringan kita melangkah. Kekayaan sejati bukanlah ketika kita bisa membeli apapun yang kita mau, melainkan ketika kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Kekayaan sejati adalah saat kita bisa duduk tenang, menikmati secangkir teh sederhana, dan berkata dalam hati, "Aku sudah cukup." Pada akhirnya, kita harus menerima bahwa kisah tentang uang adalah kisah yang tidak pernah selesai. Selalu ada bab baru, tantangan baru, kekhawatiran baru. Tidak peduli seberapa banyak kita telah mencapai, selalu ada sesuatu yang terasa belum lengkap, selalu ada horizon baru yang tampak lebih jauh dan lebih menggoda. Tetapi, justru di sanalah letak keindahannya. Uang bukanlah novel dengan halaman terakhir yang bisa ditutup dan selesai. Uang adalah perjalanan panjang, sebuah lintasan yang bergerak bersama waktu dan hidup kita. Ia berubah bersama usia kita, bersama orang-orang yang datang dan pergi, bersama mimpi yang tumbuh lalu berganti. Mungkin di usia muda, uang tampak seperti tiket kebebasan. Kita bekerja keras, menabung, berinvestasi, karena kita ingin membuka pintu dunia yang lebih luas. Lalu, ketika memasuki usia dewasa, uang bergeser menjadi penopang, rumah, keluarga, tanggung jawab, semua menuntut kestabilan. Dan ketika usia menua, uang mungkin tak lagi terasa sebagai alat mengejar, tetapi lebih sebagai payung perlindungan agar sisa hidup bisa dijalani dengan tenang. Di setiap fase, cerita tentang uang berubah, tetapi tidak pernah benar-benar berakhir. Dan barangkali, disitulah kita belajar, uang bukan hanya soal akumulasi, tetapi juga soal proses menjadi manusia yang lebih bijak. Belajar menerima bahwa kita tidak akan pernah memiliki segalanya. Belajar puas dengan apa yang sudah kita genggam. Belajar tenang meski ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur setiap detail masa depan. Kita tidak bisa menjamin angka di rekening akan selalu stabil atau grafik investasi akan selalu naik. Tetapi, ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, bagaimana kita menutup hari ini. Apakah dengan kegelisahan yang tak ada ujungnya, atau dengan rasa syukur bahwa kita telah cukup untuk melanjutkan esok. Karena pada akhirnya, permainan uang tidak akan pernah punya pemenang terakhir. Angka-angka bisa terus berubah, kekayaan bisa berpindah tangan, tetapi ketenangan pikiran, itulah tujuan sejati. Dan mungkin, inilah satu-satunya akhir yang bisa kita capai dalam permainan uang, bukan akhir dalam angka, melainkan akhir dalam pikiran yang damai. Sebuah akhir yang tidak ditulis dengan bilangan, tetapi dengan perasaan ringan di dada, bahwa kita sudah berjalan cukup jauh, dan bahwa apa yang kita miliki hari ini sebenarnya sudah lebih dari cukup.